Sunan Kalijaga berjalan perlahan di bawah rindangnya pepohonan, menyusuri jalan setapak yang membentang menuju desa Laweyan. Ketenangan desa itu menyambutnya dengan angin sejuk dan aroma bunga liar yang tumbuh di sepanjang jalan. Meski perjalanan panjang telah ia lalui, semangat Sunan tetap kuat. Ia tengah menjalankan tugasnya sebagai penyebar dakwah di tanah Jawa, berusaha membawa pesan damai dan mengajarkan ajaran Islam dengan cara yang lembut dan penuh kasih. Kehadirannya selalu dinanti oleh para penduduk desa, yang memandangnya sebagai sosok bijaksana dan penuh kebijaksanaan. Setibanya di desa Laweyan, Sunan disambut oleh sekumpulan warga yang telah mendengar kabar kedatangannya. Warga berkumpul dengan penuh antusiasme di alun-alun desa, mengelilingi Sunan dengan tatapan penuh hormat. Wajah-wajah mereka tampak penuh harap, karena setiap kedatangan Sunan Kalijaga selalu membawa nasihat yang menyejukkan jiwa dan memperkuat iman. Mereka menghormati sosok Sunan sebagai seorang ulama yang tak hanya bijak, tapi juga mampu menembus hati dengan kata-katanya yang meneduhkan. Di tengah keramaian itu, seorang pria tua yang berjalan terlatih-tatih mendekati Sunan. Pria tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Ki Darmo, salah satu sesepuh desa yang selalu mendukung kedatangan Sunan. Dengan nada suara yang lemah, Ki Darmo memohon kepada Sunan untuk memberikan nasihat bagi seorang wanita yang sangat menderita karena aroma tubuhnya yang dianggap tak sedap oleh warga desa. Wanita itu dikenal dengan nama Sari, dan meskipun ia baik hati dan penuh ketabahan, ia selalu dijauhi karena kutukan bau lawean yang melekat pada dirinya. Mendengar cerita Ki Darmo, Sunan Kalijaga terdiam sejenak. Ia menatap dalam ke arah pria tua itu, kemudian bertanya lebih jauh tentang keadaan Sari. Ki Darmo menjelaskan bahwa Sari tinggal di pinggiran desa, hidup sendiri tanpa keluarga yang menemani. Sejak kecil, Sari memang memiliki aroma tubuh yang berbeda dari orang kebanyakan, aroma yang tak bisa hilang meski ia sering membersihkan dirinya. Sari tetap dihormati karena perilakunya yang sopan, namun tak sedikit warga yang merasa terganggu dengan aroma tersebut dan perlahan menjauhinya. Sunan merasakan ada sesuatu yang istimewa dalam kisah wanita ini. Bukan karena aroma yang dianggap aneh oleh warga, tetapi karena ketabahannya dalam menerima keadaan yang membuatnya terasing. Hati Sunan tersentuh oleh cerita tentang kesendirian dan keikhlasan Sari yang harus menjalani hidup di tengah cibiran masyarakat. Di balik aroma yang dianggap tak biasa itu, Sunan yakin ada sebuah pelajaran yang berharga. Terlebih lagi, ia menyadari bahwa setiap manusia diciptakan dengan keunikan tersendiri yang patut diterima dengan lapang dada. Para warga yang mendengar percakapan itu merasa heran melihat reaksi Sunan. Mereka menyangka Sunan akan memberikan pengobatan atau doa untuk menyembuhkan Sari dari bau lawean yang dialaminya, namun Sunan terlihat berpikir mendalam, seolah mencari hikmah di balik peristiwa yang menimpa Sari. Bagi Sunan, mungkin ada alasan besar mengapa Sari diberi ujian seperti itu. Dalam hati, ia berjanji untuk mengenal lebih dekat sosok wanita yang sabar ini dan mencari tahu apa yang sebenarnya ingin Tuhan tunjukkan melalui Sari. Setelah mendengar cerita Ki Darmo, Sunan meminta izin kepada warga untuk mengunjungi Sari. Keputusan Sunan itu mengejutkan warga, yang menganggap bahwa tak ada orang yang ingin berlama-lama berada di dekat Sari. Mereka terbiasa menjauhi Sari karena aroma yang mereka anggap tak sedap, tanpa memedulikan bagaimana perasaan wanita tersebut. Namun, Sunan tak tergoyahkan. Baginya, setiap orang pantas dihargai dan didengarkan, apapun keadaannya. Ia bertekad untuk bertemu Sari dan melihat kebenaran kisah itu dengan mata dan hatinya sendiri. Di perjalanan menuju rumah Sari, Sunan merenungkan makna dari segala yang ia temui di desa itu. Mengapa seorang wanita yang baik hati harus hidup dalam kesendirian hanya karena kondisi fisik yang tak biasa? Mengapa masyarakat begitu mudah menilai seseorang dari luar tanpa mengenal batinnya? Pikiran-pikiran itu terus berputar di benaknya. Ia merasa ada pelajaran besar yang bisa ia temukan dari pertemuan ini, sebuah pelajaran tentang kasih sayang dan penerimaan tanpa syarat. Sebelum tiba di rumah Sari, Sunan berhenti sejenak untuk berdoa, memohon petunjuk agar pertemuannya dengan Sari memberikan kebaikan bagi keduanya. Ia berharap, lewat pertemuan ini, bisa menemukan cara untuk menenangkan hati Sari dan menyadarkan warga desa agar tak lagi menilai seseorang dari penampilan luar semata. Dalam diam, Sunan yakin bahwa Tuhan selalu punya maksud baik di balik setiap cobaan yang diberikannya kepada hambanya.
Saat melanjutkan langkahnya, Sunan merasakan keteduhan dan kekuatan dalam dirinya. Di bawah sinar matahari yang hangat, ia berjalan dengan mantap, penuh keyakinan bahwa kisah ini akan membawanya pada pemahaman baru tentang kehidupan. Pertemuan ini bukanlah kebetulan, melainkan sebuah takdir yang akan memberikan cahaya bagi Sari, juga bagi para warga desa yang akan belajar makna ketulusan hati dari wanita itu. Sunan Kalijaga tiba di halaman rumah Sari yang sederhana dan tampak sepi. Rumah itu berada di sudut desa, dikelilingi oleh pepohonan rindang yang seolah memisahkannya dari keramaian warga. Ketika Sunan mengetuk pintu, hatinya berdebar oleh rasa penasaran sekaligus empati. Ia membayangkan bagaimana kehidupan seorang wanita yang harus menerima perlakuan asing hanya karena aroma tubuh yang tak biasa. Tak lama kemudian, pintu terbuka, dan di baliknya berdiri seorang wanita berwajah lembut namun dengan sorot mata yang menyimpan duka dan keikhlasan. Sari, wanita yang selama ini disebut-sebut sebagai wanita Baulawayan, menyambut Sunan dengan hormat. Ada kesan bahwa ia sudah terbiasa dengan sikap menjaga jarak, bahkan terhadap tamunya sendiri. Sunan merasakan ketulusan dalam setiap gerakannya. Tanpa memedulikan aroma yang memang sedikit berbeda dari biasanya, Sunan menatap Sari dalam-dalam, berusaha memahami beban hidup yang ditanggung wanita itu. Dalam sorot matanya, Sunan melihat keteguhan yang luar biasa, seolah Sari telah menerima nasib ini sebagai bagian dari takdir yang harus ia syukuri. Awalnya, Sari tampak ragu untuk berbicara lebih banyak. Namun, Sunan dengan lembut memulai percakapan, bertanya tentang kehidupannya dan menenangkannya bahwa ia datang untuk memahami, bukan untuk menghakimi. Sari menghela napas panjang, merasa ada kehangatan dalam setiap kata yang Sunan ucapkan. Ia pun mulai bercerita, menceritakan bagaimana aroma yang tak sedap itu telah menjadi bagian dari hidupnya sejak kecil. Betapa ia telah mencoba berbagai cara, mulai dari berendam di mata air hingga berkonsultasi dengan para tabib desa, tetapi semua usaha itu tak membuahkan hasil. Sunan mendengarkan dengan penuh perhatian, menyadari betapa besarnya kesabaran Sari selama bertahun-tahun menghadapi penolakan dan penghinaan. Sari melanjutkan, berbicara dengan suara yang hampir bergetar, bagaimana ia terpaksa mengasingkan diri demi kenyamanan orang lain. Setiap kali berusaha mendekatkan diri dengan orang-orang di sekitarnya, mereka selalu menjauh, seolah aroma itu adalah kutukan yang menjijikkan. Meski hatinya sakit, ia tetap menjaga perasaannya agar tidak diliputi dendam, menerima perlakuan itu dengan ikhlas, bahkan tetap membantu siapapun yang membutuhkan pertolongannya. Di tengah-tengah cerita, mata Sari berkaca-kaca, tapi ia tetap berusaha tersenyum, berusaha menutupi kesedihan yang begitu dalam. Sunan tak sanggup menahan rasa haru melihat keikhlasan yang luar biasa dari wanita ini. Ia sadar, Sari adalah sosok yang berjiwa besar, yang meski dihujani hinaan, tetap bertahan dengan ketulusan yang tak pudar. Sunan pun menegaskan bahwa ia tidak datang untuk menyembuhkan aroma tubuh Sari, tetapi untuk menyaksikan kekuatan hati yang tak bisa tergantikan dengan apapun. Ia ingin memahami kebijaksanaan yang tersembunyi di balik cobaan yang Sari alami. Mendengar perkataan itu, Sari terdiam, matanya berkaca-kaca. Tak ada yang pernah menghargainya sedemikian rupa sebelumnya. Biasanya, setiap orang yang datang akan menawarkan solusi atau meminta agar ia berusaha keras mengubah dirinya. Namun, Sunan berbeda, ia menerima Sari dengan apa adanya. Bagi Sari, ini adalah pertama kalinya seseorang hadir untuk mendengarkan dan menghargainya sebagai manusia tanpa mencoba mengubah siapa dirinya. Perasaan hangat menyusup ke hatinya, menghapus sedikit demi sedikit duka yang telah ia simpan selama ini. Percakapan mereka pun berlanjut, semakin dalam dan penuh makna. Sunan Kalijaga berbagi kisah-kisah tentang para nabi dan wali yang juga mengalami berbagai cobaan. Ia menceritakan bahwa segala ujian yang diberikan oleh Tuhan adalah bagian dari cintanya, meski terkadang sulit diterima. Mata Sari berbinar mendengar kisah-kisah tersebut, merasa terinspirasi dan menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Sunan memberinya pandangan baru, bahwa aroma tubuhnya bukanlah kutukan, melainkan keunikan yang membuatnya berbeda, bahkan lebih istimewa. Sebelum berpamitan, Sunan menyampaikan satu pesan yang membuat Sari termenung. Jangan biarkan pandangan orang lain mengubah keyakinanmu akan dirimu sendiri, ucap Sunan dengan lembut namun penuh ketegasan.
Kata-kata itu terukir dalam hati Sari, memberinya pemahaman bahwa penghargaan terhadap diri sendiri tak harus bergantung pada penerimaan orang lain. Ia merasa bahwa Sunan telah membawa cahaya baru yang memberinya keberanian untuk melihat dirinya sebagai pribadi yang utuh, tanpa perlu merasa rendah diri. Ketika Sunan meninggalkan rumahnya, Sari tak mampu menahan haru. Sepanjang hidup, ia telah berusaha menerima nasibnya dengan ikhlas, tetapi pertemuan ini memberinya kekuatan yang lebih besar. Di balik dinding rumahnya, ia meneteskan air mata, namun kali ini bukan air mata kepedihan, melainkan rasa syukur. Sunan telah mengubah cara pandangnya terhadap dirinya sendiri, membuatnya merasa lebih berarti. Di luar rumah, Sunan Kalijaga berhenti sejenak, menghembuskan napas panjang. Ia merasa bahwa pertemuannya dengan Sari bukanlah hal yang kebetulan. Tuhan telah menuntunnya untuk melihat makna cinta dan ketulusan dalam bentuk yang paling murni. Tanpa sadar, ia tersenyum kecil, mengetahui bahwa perjalanannya di desa Laweyan telah membawanya pada pelajaran kehidupan yang tak ternilai. Setelah pertemuan dengan Sunan Kalijaga, ingatan tentang masa kecil Sari mulai menyeruak, membawa serta kenangan pahit dan manis yang lama ia pendam. Duduk sendiri di tepi dipannya, ia mengingat kembali hari-hari ketika aroma tubuhnya pertama kali menarik perhatian. Sejak masih kanak-kanak, ia sering mendengar bisikan-bisikan samar yang seakan tak lelah menyebutkan bahwa dirinya berbeda. Teman-temannya menjauh satu persatu, tak kuasa menahan keanehan aroma yang memancar dari tubuhnya, aroma yang bukan busuk, tetapi terasa ganjil dan asing. Saat remaja, Sari merasakan betapa aroma itu semakin kuat, melingkupi dirinya tanpa ia sadari. Ia mencoba berbagai cara untuk menghilangkan bau itu, mulai dari mandi dengan rempah-rempah hingga berkonsultasi dengan tabib desa yang terkenal. Berulang kali, ia mendapati dirinya di depan kolam, menenggelamkan tubuhnya dalam air dengan harapan aroma tersebut lenyap. Namun, semua usaha itu tak membuahkan hasil. Bukannya sirna, aroma tersebut justru kian melekat, semakin kuat dan nyata. Kesedihan kerap menyergap Sari, apalagi ketika ia menyaksikan teman-teman sebaya mulai menikah dan membangun keluarga. Mimpi-mimpi sederhana untuk hidup bersama orang yang ia cintai terpaksa terkubur dalam-dalam. Tak ada pria yang berani mendekat. Setiap kali seseorang mencoba mengenalnya, selalu saja mereka mundur teratur begitu menyadari aroma Laweyan yang ada pada dirinya. Kegagalan demi kegagalan cinta membuatnya akhirnya menerima bahwa mungkin hidupnya memang ditakdirkan untuk sendiri. Namun, yang paling menusuk hatinya adalah perlakuan warga desa yang terus-menerus menggunjingkannya. Bisikan-bisikan di belakang punggungnya menjadi sahabat yang tak pernah absen. Beberapa warga bahkan tak segan-segan melempar tatapan jijik, seakan dirinya hanyalah bayangan buruk yang harus dijauhi. Sari tersenyum getir setiap kali menghadapi situasi ini, berusaha menguatkan diri meski hatinya terkoyak-koyak. Semua penghinaan itu ia telan dengan diam, tak pernah membalas walau sebenarnya luka di hatinya makin menganga. Dalam upaya mencari jawaban atas apa yang ia alami, Sari pernah berkelana ke berbagai desa, berharap menemukan seseorang yang bisa membantunya menghilangkan bau Laweyan tersebut. Di beberapa desa, ia bertemu orang-orang yang menawarkan doa-doa, ritual, bahkan upacara khusus yang memakan biaya mahal. Sari mengeluarkan seluruh harta yang ia miliki untuk mencoba segala cara, namun tidak satu pun yang berhasil. Rasa kecewa yang menghunjam kerap membuatnya ingin menyerah, tapi ia tahu bahwa hidup ini adalah anugerah yang tetap harus ia jalani. Pada akhirnya, Sari memutuskan untuk berhenti mencari pengobatan, dan belajar menerima kenyataan ini sebagai bagian dari takdirnya. Jika memang ini ujian Tuhan, aku akan menerimanya, gumamnya dalam hati saat itu. Mulai saat itu, ia menjalani hidup dengan penuh keikhlasan, tanpa lagi mengharap perubahan. Sari menjadi sosok yang ikhlas menjalani peran sebagai wanita yang dikucilkan, namun selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan bantuannya. Ia menjadi sosok yang tabah dan tak kenal menyerah, meski hidup dalam kesunyian. Di saat-saat ia merasa kesepian, Sari selalu mengingat doa-doa yang sering ia panjatkan saat kecil. Ya Tuhan, jika ini yang Kau kehendaki, berikan aku kekuatan untuk bertahan, bisiknya lirih saat menatap langit malam. Doa itu menjadi penghibur yang menenangkan hatinya. Dengan keyakinan yang perlahan tumbuh, Sari mulai melihat bahwa mungkin ada makna yang lebih besar di balik cobaan ini, sesuatu yang hanya Tuhan yang tahu alasannya. Meski tidak mudah,
ia berusaha menerima semua penghinaan itu sebagai bagian dari ujian. Kenangan ini terasa semakin dalam dan pedih setelah pertemuannya dengan Sunan Kalijaga. Kata-kata bijak Sunan seperti air yang mengalir, membersihkan luka-luka lama yang selama ini ia sembunyikan dalam hati. Untuk pertama kalinya, Sari merasa dihargai bukan karena dirinya normal, tetapi justru karena keteguhan hatinya dalam menerima diri sendiri. Ia merasa bahwa mungkin ada hikmah di balik semua ini, bahwa Tuhan tak mungkin menguji tanpa memberi jalan. Sunan telah menyadarkan bahwa nilai diri seseorang tak ditentukan oleh apa yang terlihat dari luar. Malam itu, Sari menutup matanya dengan senyum kecil. Di tengah keheningan, ia memutuskan untuk lebih membuka hatinya, berusaha memaknai perjalanan hidupnya yang penuh liku. Tetesan air mata yang jatuh bukan lagi karena kesedihan, tetapi karena rasa syukur yang tulus. Untuk pertama kalinya, ia mulai merasa bahwa mungkin Tuhan memiliki rencana yang indah, bahkan untuk seseorang seperti dirinya, seorang wanita yang dicap sebagai wanita bau lawean. Sari berjanji pada dirinya sendiri untuk terus menjalani hidup dengan kekuatan yang lebih besar, mengingatkan diri bahwa setiap manusia berhak dicintai, apapun kekurangannya. Pertemuan dengan Sunan seolah menjadi titik balik yang tak akan pernah ia lupakan. Meski ia tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, ia yakin bahwa hidup ini akan membawanya pada takdir yang lebih bermakna. Selepas pertemuan itu, Sunan Kalijaga merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Ia telah bertemu banyak orang dengan beragam kisah dan derita, namun kisah Sari begitu membekas dalam dirinya. Setiap kali ia teringat sorot mata Sari yang penuh keikhlasan dan keteguhan, ia merasa ada keindahan yang tersembunyi di balik setiap aroma yang tak biasa itu. Ia mulai memahami bahwa wanita itu bukan hanya sekadar manusia yang diuji dengan kekurangan, tetapi juga sosok yang menyimpan kekuatan luar biasa. Hari-hari berlalu, dan tanpa disadari, Sunan sering memikirkan wanita tersebut. Dalam setiap doanya, ia selalu mengingatkan dirinya agar tidak terbuai oleh perasaan duniawi. Namun, perasaan itu justru semakin kuat. Ia merasa seakan Tuhan telah mengirimnya ke desa Lawean bukan hanya untuk menyampaikan ajaran, tetapi juga untuk memahami cinta dalam bentuk yang lebih tulus dan mendalam. Cinta yang tidak didasari keindahan lahiriah, tetapi keteguhan hati dan kesabaran yang luar biasa. Sunan memutuskan untuk kembali ke rumah Sari, dengan alasan ingin menyampaikan lebih banyak ajaran dan menemaninya dalam menghadapi cemoohan masyarakat. Sari, yang tidak pernah berharap Sunan akan kembali, menyambutnya dengan senyum penuh kerendahan hati. Rasa haru tak dapat ia sembunyikan. Sunan adalah satu-satunya orang yang mampu melihat dirinya tanpa pandangan merendahkan, bahkan membawa kebahagiaan kecil yang telah lama ia lupakan. Kehadiran Sunan membuatnya merasa dihargai sebagai manusia yang setara, bukan sekadar objek kasihan. Setiap pertemuan mereka, Sunan selalu membawa cerita-cerita yang menghangatkan hati Sari. Ia berbagi kisah tentang para nabi yang juga mengalami ujian berat, tentang kesabaran yang menjadi pilar bagi keimanan. Bagi Sari, kata-kata Sunan adalah penawar dari setiap luka yang pernah ia rasakan. Perasaan syukur pun kian tumbuh di hatinya. Ia merasa, dalam kesendiriannya selama ini, ia telah dipertemukan dengan seseorang yang benar-benar mampu melihat siapa dirinya. Namun, di balik setiap pertemuan mereka, Sunan mulai merasakan adanya pergulatan batin yang kuat. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah perasaan yang tumbuh ini benar-benar jalan yang diridhoi. Ia sadar bahwa perasaan manusiawi ini adalah anugerah dari Tuhan, tetapi ia juga khawatir bahwa kehadiran Sari mulai mengalihkan tujuannya sebagai penyebar agama. Namun, hati Sunan tidak dapat menolak kenyataan bahwa setiap kali ia melihat Sari, ia merasakan ketenangan dan kebahagiaan yang tak terjelaskan. Pada suatu senja, Sunan memutuskan untuk berbicara secara langsung dengan Sari tentang perasaan yang selama ini ia pendam. Dengan hati-hati, ia mengungkapkan bahwa dirinya tidak hanya menghargai Sari sebagai seorang wanita yang sabar, tetapi juga mulai merasakan cinta yang tulus. Sunan berbicara dengan penuh kejujuran, berharap bahwa Sari memahami ketulusan yang ia bawa. Sari mendengarkan dengan penuh haru, tak menyangka bahwa sosok mulia seperti Sunan Kalijaga bisa merasakan perasaan serupa. Mendengar ungkapan itu, Sari terdiam sejenak, terpaku dalam kebingungan. Dalam hatinya, ia merasa tak layak menerima cinta dari seseorang seperti Sunan.
Namun, perasaan hangat yang menyelimuti hatinya membuat ia tak mampu menolak kata-kata tersebut. Untuk pertama kalinya, Sari merasakan kebahagiaan yang ia anggap mustahil. Ia merasa bahwa Tuhan telah memberikan harapan baru dalam hidupnya yang selama ini dipenuhi kesepian. Namun, Sari menyadari bahwa mencintai Sunan berarti ia harus siap menghadapi penilaian masyarakat yang mungkin akan lebih keras. Ia tahu bahwa warga desa Laweyan tidak akan mudah menerima kenyataan bahwa seorang wali seperti Sunan Kalijaga menjalin hubungan dengan wanita yang dianggap terkutuk. Sari menatap Sunan dengan tatapan penuh kekhawatiran, mengungkapkan bahwa dirinya tidak ingin menjadi beban bagi perjuangan dakwah yang sedang Sunan jalani. Sunan mendengarkan dengan seksama, memahami bahwa Sari merasa khawatir dan cemas akan dampak hubungan mereka. Namun, dalam keyakinannya, Sunan percaya bahwa cinta yang tumbuh dari ketulusan hati adalah anugerah yang harus dijalani. Dengan lembut, ia meyakinkan Sari bahwa setiap manusia berhak untuk merasakan kebahagiaan, apapun yang orang lain katakan. Ia berjanji akan tetap melindungi dan mencintai Sari, apapun rintangan yang harus mereka hadapi bersama. Malam itu, di bawah sinar rembulan yang lembut, Sari dan Sunan merasa bahwa hati mereka telah menyatu dalam keheningan yang penuh makna. Mereka menyadari bahwa cinta ini bukan sekadar hasrat, tetapi merupakan kebersamaan yang diikat oleh ketulusan dan kesabaran. Mereka berdua berjanji untuk melangkah bersama, tanpa memedulikan cemoohan masyarakat. Sunan bertekad untuk menunjukkan kepada warga bahwa cinta sejati bukanlah tentang penampilan, tetapi tentang penerimaan yang murni dari hati. Bab ini menandai awal perjalanan baru bagi mereka berdua, perjalanan penuh tantangan namun juga keindahan. Mereka tahu bahwa jalan yang akan mereka lalui tidak akan mudah, namun mereka juga yakin bahwa Tuhan selalu memiliki rencana terbaik bagi setiap hambanya yang sabar dan tulus. Keputusan Sunan Kalijaga untuk memperistri Sari membuat gempar seluruh desa Laweyan. Berita itu menyebar dengan cepat, diiringi tatapan penuh heran dan bisikan-bisikan tajam dari para warga. Mereka tak pernah membayangkan bahwa seorang wali yang begitu dihormati akan jatuh cinta pada wanita yang selama ini mereka anggap terkutuk. Dalam pandangan mereka, keputusan Sunan tak hanya aneh, tetapi juga melawan adat dan logika. Hari demi hari, tekanan dari masyarakat semakin berat. Mereka merasa Sari tidak layak mendampingi sosok seperti Sunan Kalijaga. Tak sedikit dari warga yang secara terang-terangan mengungkapkan ketidaksukaannya pada Sari. Setiap kali ia melangkah keluar rumah, bisikan-bisikan menyakitkan dan tatapan penuh kebencian menyambutnya. Bahkan, beberapa orang mulai menjauhi Sunan, menganggap bahwa keputusan itu telah mengaburkan keteladanan yang selama ini mereka hormati. Di tengah badai cemoohan itu, Sari merasa hatinya semakin terluka. Setiap hari ia menghadapi penghinaan yang tak kunjung reda. Meski Sunan selalu menguatkan dan berusaha menenangkan hatinya, ada rasa bersalah yang diam-diam merayapi dirinya. Sari mulai meragukan keputusannya untuk menerima cinta Sunan. Ia takut bahwa keberadaannya justru akan melemahkan dakwah Sunan dan merusak kepercayaan warga terhadap ajaran yang Sunan sampaikan. Pada suatu malam yang sunyi, Sari memutuskan untuk berbicara dari hati ke hati dengan Sunan. Di bawah naungan bintang yang berkilauan, ia mengungkapkan kegelisahan yang selama ini ia pendam. "Aku khawatir, kehadiranku hanya akan menjadi beban bagimu," ucapnya dengan suara bergetar. "Jika benar-benar mencintai aku, mungkin sebaiknya kau kembali ke jalanmu, tanpa bayanganku yang membuat orang menjauhimu." Sunan mendengarkan setiap kata yang keluar dari bibir Sari dengan penuh perhatian. Di balik rasa sakit yang jelas terpancar di wajah Sari, Sunan melihat cinta yang begitu tulus. Ia tahu bahwa Sari hanya ingin yang terbaik bagi dirinya, bahkan jika itu berarti harus melepaskan cinta yang sudah mereka jalin. Namun, di dalam hatinya, Sunan merasa bahwa meninggalkan Sari bukanlah pilihan. Baginya, cinta sejati adalah menerima seseorang sepenuhnya, dengan segala kekurangan dan kelebihan. "Jangan pernah meragukan tempatmu di hatiku, Sari," jawab Sunan dengan suara penuh keyakinan. "Cinta ini bukanlah beban, tetapi ujian yang harus kita hadapi bersama. Tuhan tidak pernah memberikan cobaan yang melampaui kemampuan hambanya. Jika kita mampu bertahan, mungkin inilah cara Tuhan mengajarkan kita tentang makna kasih yang sejati." Kalimat itu membuat Sari terdiam, dan seketika air mata haru jatuh dari sudut matanya. Ia tak menyangka Sunan akan seteguh itu mempertahankannya,
meski harus menghadapi cemoohan yang begitu pedih. Keesokan harinya, Sunan memutuskan untuk berbicara dengan para warga secara terbuka, menjelaskan alasannya memilih Sari sebagai pendamping hidup. Ia mengundang seluruh penduduk desa untuk berkumpul di alun-alun, berharap kehadirannya dapat menenangkan hati mereka. Dengan tenang, ia berbicara tentang keindahan cinta yang berasal dari ketulusan hati, bukan dari penampilan atau keharuman tubuh. Sunan menegaskan bahwa Sari adalah wanita yang telah melewati ujian hidup dengan kesabaran yang luar biasa, dan itulah yang membuatnya istimewa di mata Tuhan. Namun, upayanya tidak serta-merta mengubah pandangan masyarakat. Beberapa warga tetap bersikeras menganggap bahwa Sunan telah membuat keputusan keliru. Mereka berbisik bahwa cinta Sunan pada Sari hanyalah godaan yang akan melemahkan kebijaksanaan sang wali. Sari, yang menyaksikan semua itu dari kejauhan, merasakan luka yang mendalam. Walau Sunan berusaha melindunginya, ia sadar bahwa ia tidak akan pernah bisa diterima sepenuhnya oleh masyarakat. Di tengah tekanan yang terus meningkat, Sunan tidak menyerah. Ia berusaha merangkul hati setiap warga satu persatu, mencoba menanamkan pemahaman bahwa cinta adalah bagian dari ajaran Tuhan yang paling murni. Hari demi hari ia melanjutkan dakwahnya, dengan sabar menjelaskan bahwa tidak ada manusia yang berhak menghakimi orang lain berdasarkan penampilan atau aroma tubuhnya. Sunan percaya bahwa dengan waktu dan kasih sayang yang tulus, hati yang tertutup pun bisa terbuka. Waktu berlalu, dan perlahan-lahan beberapa warga mulai menyadari kebenaran kata-kata Sunan. Mereka mulai melihat bahwa cinta yang Sunan miliki untuk Sari adalah cinta yang tak tergoyahkan oleh hinaan atau cercaan. Sari, yang awalnya selalu dianggap rendah, mulai dipandang dengan hormat, meski masih ada sebagian yang tetap mencemooh. Sunan dan Sari terus menjalani kehidupan mereka dengan penuh kesabaran, menyadari bahwa ujian ini adalah bentuk kasih sayang Tuhan yang mengajarkan mereka tentang kesetiaan dan keteguhan hati. Di malam-malam yang sepi, Sunan dan Sari sering merenung bersama, mengenang perjuangan yang mereka lalui. Mereka sadar bahwa jalan hidup ini tidak akan pernah mudah, tetapi mereka juga yakin bahwa cinta yang mereka miliki adalah berkah yang tak ternilai. Cobaan dari masyarakat mungkin tak akan pernah benar-benar hilang, tetapi selama mereka saling mendukung, mereka mampu menghadapi setiap tantangan. Sunan dan Sari pun berjanji untuk terus bersama, tak peduli seberapa berat beban yang harus mereka pikul. Bab ini menjadi saksi keteguhan cinta mereka di tengah badai cobaan. Dengan penuh haru, mereka menyadari bahwa cinta sejati tidak selalu datang dalam bentuk yang sempurna, tetapi justru dalam keikhlasan menerima segala kekurangan. Mereka pun semakin dekat pada pemahaman bahwa kebahagiaan tidak datang dari penerimaan orang lain, tetapi dari ketulusan hati yang siap menerima satu sama lain sepenuhnya. Meski cinta Sunan Kalijaga dan Sari perlahan mulai diterima sebagian masyarakat, masih ada sekelompok orang yang terus menentang mereka. Bagi orang-orang ini, keberadaan Sari dianggap sebagai noda yang mencemarkan kemuliaan Sunan Kalijaga. Desas-desus pun kembali merebak, kali ini lebih keras dan penuh prasangka. Mereka menuduh bahwa cinta Sunan pada Sari adalah hasil dari ilmu hitam yang digunakan untuk memikat hatinya. Suatu malam, seorang tokoh masyarakat mendatangi Sunan Kalijaga dengan nada keras. Dengan sikap penuh amarah, ia menuntut agar Sunan meninggalkan Sari, menyebutnya sebagai sosok yang membawa kutukan. "Kau adalah wali yang mulia. Mengapa kau bersikeras mempertahankan wanita itu? Ia hanya membawa kesialan dan kutukan bagi desa kita," serunya dengan nada lantang. Sunan Kalijaga mendengarkan tuduhan itu dengan tenang, walau dalam hatinya ada kekecewaan mendalam. Ia menyadari bahwa ujian ini semakin berat, dan keputusan untuk mempertahankan Sari akan menuntut kesabaran yang tak terkira. Tanpa gentar, ia menjawab, "Ketulusan hati tak bisa dilihat dari tampilan luar. Tuhan menciptakan kita untuk belajar mengasihi, bukan untuk saling menghakimi. Sari adalah manusia yang penuh dengan ketabahan. Aku tak akan meninggalkannya hanya karena prasangka tanpa dasar." Kata-kata Sunan membuat tokoh masyarakat itu terdiam sesaat, tetapi rasa iri dan kebencian yang telah lama mengakar tak mudah sirna. Merasa tidak berhasil meyakinkan Sunan, mereka memutuskan untuk mengambil jalan lain. Diam-diam, mereka merencanakan sesuatu yang jauh lebih berbahaya, mencelakai Sari agar ia merasa terancam dan meninggalkan desa dengan sendirinya. Malam berikutnya, ketika Sari sedang sendirian di rumah, sekelompok orang datang mengelilinginya.
Mereka meneriakkan kata-kata kasar, melontarkan hinaan, dan mengancam akan mengusirnya dengan paksa. Sari mencoba bersikap tenang, meskipun jantungnya berdegup kencang. Ia menyadari bahwa keberadaannya masih menjadi batu sandungan bagi masyarakat desa, dan ini membuatnya mulai goyah. Dalam hati, ia berbisik, mungkin memang lebih baik aku pergi, agar Sunan tak lagi mendapat celaan karena aku. Ketika Sunan Kalijaga mengetahui perlakuan kasar itu, amarah yang jarang ia rasakan berkobar di hatinya. Ia segera mendatangi rumah Sari, menemui warga yang telah mengerumuninya. Dengan nada tegas, ia menegur, "Mengapa kalian menghakimi tanpa belas kasih? Apakah kalian lupa bahwa setiap manusia memiliki nilai di mata Tuhan, terlepas dari kekurangan yang ia miliki?" Teguran itu menghentikan aksi warga, membuat mereka tertunduk malu, namun sebagian masih menyimpan dendam yang semakin mendalam. Setelah kerumunan warga bubar, Sunan memeluk Sari dengan lembut, menenangkan rasa takut yang membelenggu hatinya. Namun, dalam keheningan itu, Sari mengungkapkan keinginannya untuk meninggalkan desa. "Mungkin sudah saatnya aku pergi, agar kau bisa menjalankan dakwah tanpa beban," bisiknya dengan nada lirih. Air matanya jatuh tanpa dapat ia tahan, dan dalam hatinya ada kepedihan yang tak terlukiskan. Sunan terdiam, hatinya terasa terhimpit antara cinta dan kewajibannya. Meski cintanya pada Sari begitu besar, ia tahu bahwa keputusan ini bukan hanya tentang mereka berdua, tetapi juga tentang masa depan desa dan kepercayaan yang harus ia jaga. Namun, dalam hatinya, Sunan merasa tak sanggup melepas Sari begitu saja. Ia sadar, cintanya pada Sari adalah bagian dari takdir yang harus ia jalani, meski penuh tantangan. Keesokan harinya, Sunan memutuskan untuk meminta petunjuk dari Tuhan melalui salat dan doa. Di tengah kesunyian malam, ia bersujud, memohon agar diberi kekuatan dan kebijaksanaan dalam menghadapi cobaan ini. Ia berharap Tuhan akan memberikan tanda apakah ia harus tetap bersama Sari atau melepaskannya demi ketenangan desa. Dalam doa yang penuh haru itu, Sunan merasakan kedamaian yang mendalam, seolah Tuhan menguatkan hatinya untuk tetap bertahan di sisi Sari. Ketika pagi tiba, Sunan dengan mantap menyampaikan keputusannya kepada warga. "Aku akan tetap bersama Sari. Tuhan menguji kita semua, bukan hanya aku atau Sari, tetapi kita semua, untuk belajar menerima perbedaan dan ketulusan hati. Jika ada yang merasa keberatan, datanglah kepadaku, jangan kepada Sari." Kata-kata Sunan membuat banyak warga terdiam, meskipun masih ada yang belum sepenuhnya menerima. Perlahan namun pasti, sebagian dari warga mulai membuka hati, menyadari bahwa prasangka mereka selama ini hanya melahirkan kebencian yang tak beralasan. Kehidupan Sunan dan Sari tak sepenuhnya bebas dari cemoohan, tetapi kehadiran Sunan yang setia mendampingi Sari membuat mereka semakin tabah. Hari-hari berjalan dengan penuh ketegangan, namun cinta mereka tetap kokoh, bagai batu karang yang tak tergoyahkan oleh badai. Akhirnya, cobaan itu justru membawa pelajaran bagi seluruh desa. Mereka belajar bahwa cinta sejati tak akan goyah oleh celaan dan hinaan. Sunan dan Sari tetap menjalani hidup mereka dengan penuh kebijaksanaan dan kasih sayang, mengajarkan pada setiap orang bahwa cinta dan penerimaan adalah jalan menuju kedamaian sejati. Di bawah langit malam yang berhiaskan bintang, Sunan dan Sari berdiri berdampingan, menatap hamparan desa yang tenang. Mereka tahu bahwa perjalanan hidup ini masih panjang, tetapi mereka juga yakin bahwa selama mereka bersama dan saling mendukung, mereka mampu melewati segala rintangan yang ada. Hari-hari berlalu dalam ketenangan semu, tetapi desas-desus dan bisikan dari segelintir orang yang masih menentang Sari terus terdengar. Sunan Kalijaga tetap berusaha sabar dan bijaksana, namun Sari merasakan bahwa kehadirannya masih menjadi beban bagi Sunan. Meskipun Sunan berulang kali meyakinkannya untuk tetap bertahan, Sari mulai merasa bahwa keputusan terbaik adalah berkorban untuk kebahagiaan dan kemuliaan dakwah sang suami. Pada suatu malam yang sunyi, Sari membuat keputusan yang menyayat hati. Diam-diam, ia meninggalkan sebuah surat untuk Sunan. Dalam surat itu, ia menuliskan betapa ia mencintai Sunan dengan segenap jiwa, namun ia sadar bahwa cinta yang tulus juga berarti siap melepaskan. "Aku rela pergi jika itu akan membuat hidupmu lebih tenang dan masyarakat kembali menghormatimu. Jangan mencari aku, karena cintaku akan selalu bersamamu," tulisnya dengan air mata yang tak henti-henti menetes.
Pagi itu, Sunan menemukan surat tersebut di ambang pintu rumah mereka. Hatinya remuk membaca setiap kata yang ditulis Sari. Ia tak pernah membayangkan Sari akan mengambil keputusan yang begitu drastis. Tanpa berpikir panjang, Sunan segera berkeliling desa untuk mencari istrinya, namun tak ada seorang pun yang melihat atau mengetahui keberadaannya. Kegelisahan semakin menguasai hati Sunan, membuatnya tersadar betapa dalam cinta yang ia miliki untuk Sari. Selama berhari-hari, Sunan melakukan pencarian tanpa kenal lelah. Setiap sudut desa, hutan, bahkan tepian sungai ia telusuri, berharap menemukan jejak wanita yang begitu berarti dalam hidupnya. Masyarakat yang tadinya menentang kehadiran Sari pun mulai merasa iba melihat Sunan begitu bersedih. Mereka menyaksikan bagaimana ketulusan cinta seorang wali yang mulia diuji dengan kepergian orang yang dicintainya. Di tengah pencariannya, Sunan bertemu seorang kakek tua yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Kakek itu menatapnya dengan penuh iba, lalu berkata, "Sunan, terkadang cinta yang sejati harus ditempuh melalui jalan pengorbanan. Barangkali kepergian Sari adalah caranya untuk menunjukkan cinta yang paling dalam kepadamu. Namun, jangan putus asa, Tuhan selalu memiliki rencana yang terbaik bagi hambanya." Kata-kata kakek tua itu membuat Sunan tersadar bahwa pengorbanan Sari adalah bentuk cinta yang luar biasa. Setelah merenungkan kata-kata kakek tersebut, Sunan berhenti sejenak dari pencariannya. Ia memahami bahwa Sari tidak pergi karena ingin menghilang, melainkan sebagai bukti dari cinta dan keikhlasannya. Namun, perasaan rindu dan kehilangan tetap menyelimuti hatinya. Setiap malam ia berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan kepadanya dan menjaga Sari dimanapun ia berada. Dalam kesepiannya, Sunan sering merasakan kehadiran Sari seolah menyertainya, meski ia tak pernah lagi melihat wajahnya. Waktu terus berjalan, dan masyarakat mulai menyadari betapa besar cinta Sunan pada Sari. Mereka akhirnya memahami bahwa kesetiaan dan cinta tidak bisa diukur dari penampilan atau persepsi semata. Perlahan-lahan, masyarakat mulai merenungi kesalahan mereka yang dulu menghakimi Sari tanpa alasan. Mereka menyadari bahwa Sari adalah sosok yang memiliki ketulusan luar biasa hingga rela mengorbankan dirinya demi kebahagiaan Sunan dan ketenangan desa. Pada suatu malam, dalam kesunyian yang khusyuk, Sunan merasa hatinya tenang. Ia menyadari bahwa Sari telah menyampaikan cinta sejatinya melalui pengorbanan yang tulus. Dalam hati yang penuh keikhlasan, Sunan menerima kenyataan bahwa meski Sari telah pergi, cinta mereka akan selalu hidup di dalam hatinya. Ia memutuskan untuk melanjutkan dakwahnya dengan lebih tekun, meneruskan cita-cita yang ia dan Sari impikan bersama. Hari demi hari berlalu, Sunan tetap berdakwah, mengajarkan kepada masyarakat tentang kasih sayang dan penerimaan tanpa syarat. Ia menyebarkan ajaran bahwa cinta yang sejati adalah cinta yang penuh ketulusan dan pengorbanan, seperti yang Sari telah ajarkan kepadanya. Warga desa Laweyan mulai merasakan perubahan dalam diri mereka, menerima ajaran Sunan dengan hati yang lebih terbuka dan tanpa prasangka. Pada akhirnya, cinta Sunan dan Sari menjadi kisah yang menginspirasi masyarakat desa. Mereka mulai mengerti bahwa cinta sejati tidak selalu berarti memiliki, tetapi bisa berarti melepas demi kebaikan bersama. Mereka mengenang Sari sebagai wanita yang luar biasa, yang melalui pengorbanannya mengajarkan makna cinta yang mendalam. Sunan Kalijaga pun melanjutkan hidupnya dengan ketenangan, membawa kenangan akan cinta Sari dalam setiap langkah dakwahnya. Di hati Sunan, Sari tetap hidup, menjadi cahaya yang membimbingnya menjalani hidup penuh hikmah dan kebijaksanaan. Cinta mereka menjadi abadi, mengilhami orang-orang di sekitarnya tentang arti cinta yang tidak memerlukan pengakuan dunia, namun cukup dirasakan di dalam hati.